Waalaikumsalam, selamat datang teman-teman. Selamat datang saudaraku sekalian sore ini. Ini baru agak terang ya teman-teman. Di sini sebenarnya kondisinya agak hujan. Mudah-mudahan di daerah teman-teman kondisinya sesuai dengan harapan. Tapi jangan mengeluh juga ketika hujan. Justru manfaatkan waktu ketika hujan ini untuk berdoa. Ya, berdoa kepada Allah sebanyak-banyaknya. Ya, selamat datang saudaraku yang baru saja bergabung. Kembali di 103,5 FM Radio Terapi Langit kembali membersami teman-teman semuanya di dalam sesi terapi sebagai pengganti nanti malam ya. Karena nanti malam kita libur karena ada agenda, sehingga diganti sore ini. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allahu azza wa jalla fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidudz zalimina illa khasara. Al-ayah. Amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah kembali membersami teman-teman. Saya Coach Muhammad Mufti di 103,5 FM Radio Terapi Langit dalam rangka kita kembali mempraktekkan terapi Al-Quran yang mudah-mudahan dengan perantara terapi Al-Quran ini Allah memberikan kasih sayangnya kepada kita, menyembuhkan kita dari berbagai macam gangguan dan penyakit yang mungkin selama ini kita rasakan, baik medis ataupun non-medis. Insya Allah mudah-mudahan Allah berkenan untuk menyembuhkan kita. Kalaupun seandainya belum Allah berikan kesembuhan, mudah-mudahan dengan sakit yang kita rasakan Allah mengurangi dosa-dosa kita, baik yang besar termasuk doa-doa dosa-dosa yang sering kita anggap remeh. Mudah-mudahan Allah ampuni semuanya. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita rindukan syafaat dari beliau. Teman-teman yang dirahmati Allah, bagaimana kondisi cuaca di daerah teman-teman? Di sini baru saja hujan besar, ini masih gerimis posisinya. Alhamdulillah kita bisa manfaatkan ya sebagai sarana untuk berdoa sebanyak mungkin. Oh ya, Sleman hujan, di Sewon Bantul ini masih sedikit gerimis ya. Mudah-mudahan sinyalnya stabil. Kalau tidak stabil ya alhamdulillah juga. Barangkali ini yang terbaik buat kita. Oh, Jakarta hujan deras. Ya, mudah-mudahan sederas rezeki teman-teman yang terus mengalir. Ya. Hati-hati jangan nge-live di luar. Apalagi kalau disertai dengan petir, ya, hujan petir. Apalagi kalau disertai dengan hujan air mata. Kalau dengan disertai hujan air mata kita sebetulnya malah baik ya. Kita mengikuti terapi ini, mudah-mudahan acara kita, sesi kita bisa kemudian menjadi penghibur teman-teman, penghibur hati yang sedang gundah gulana, yang sedang galau, yang sedang memikirkan pasangan halal kita yang kok belum pulang-pulang ya, padahal sudah sore. Mulai overthinking nih teman-teman. Seringkali kalau pasangan pulangnya lama, suami harusnya biasanya pulang jam berapa? Jam 4, jam 5, atau jam 6. Teman-teman, ada yang suaminya bekerja di luar dan seringkali pulang terlambat. Waalaikumsalam. Oh ya, mohon maaf ya yang belum saya balas karena antrinya luar biasa nih. Semakin kesini antrian konsultasinya semakin panjang. Jadi mohon maaf ditunggu ya. Ini Kak Boyno sepertinya belum saya balas. Ada di antrian nomor berapa nih? Kita nanti buatkan tiket ya. Tiket antrian konsultasi.
Ya, cemas ya. Kalau misalkan suaminya kok belum pulang-pulang, ada nggak yang overthinking? Ini jangan-jangan mampir kemana ini? Jangan-jangan laporannya lembur. Ternyata kemana nih? Hati-hati ya. Overthinking ini bisa jadi memang dari namanya jin waswas ya. Jin korin yang ada di sekitar kita yang selalu membisikkan kejahatan, keburukan. Kak Dodi pejuang subuh, Masya Allah. Bukan jomblo Kak Dodi, tetapi tuna asmara ya. Tuna asmara fi sabilillah. Mudah-mudahan kalau sudah siap menyempurnakan separuh agama, segera Allah hadirkan bidadari terindah terbaik di kehidupan Kak Dodi yang siap membersamai ke surganya Allah. Ya, cemas, takut kenapa-napa, Alhamdulillah. Kalau cemasnya seperti itu masih dalam konteks wajar. Tetapi yang cukup berbahaya adalah overthinking ketika kita suudzon kepada suami. Jangan-jangan kemana gitu. Karena ya saat ini kan sudah kita yakin ya, sekarang ini sudah di akhir zaman. Kak Properti Nurhansana sebaiknya iya, ini bagian dari adab. Karena kita akan bacakan ayat-ayat Allah. Bagi yang berhalangan tetap bisa mengikuti ya. Teman-teman, ini saya kemarin ya baru cerita-cerita dengan salah seorang tetangga saya. Ini ada cerita. Ada cerita menarik. Teman-teman mau dengar nggak cerita menarik? Mau dengar? Yang mau silakan komentar mau. Ya. Oke, nunggu berapa komentar nih? Nunggu sekitar 20 komentar. Jadi, teman-teman siapkan tisu ya. Siapkan tisu. Ini ada cerita menarik. Jadi begini. Saya tarik nafas dulu. Bismillah. Perhatikan. Jadi ada seorang suami yang pagi hari itu, jadi ini kejadiannya sekitar Agustus kemarin ya. Kejadian sekitar Agustus kemarin. Ada seorang suami, untuk keperluan privasi saya sembunyikan dulu namanya. Saya blur ya. Ada seorang suami yang pamit kepada istrinya. Istriku, aku pamit dulu ya. Doakan aku mendapatkan rizki hari ini. Ya, ini kejadian sekitar Agustus. Iya, Mas, hati-hati ya, Mas. Mudah-mudahan Allah berikan rizki buat kamu. Dan hari ini mudah-mudahan kita bisa dapat makan. Ya. Terus pada akhirnya suami itu pamitan, pakainya sepeda, teman-teman. Ya, pakainya sepeda ontel, bukan sepeda motor ya, pakai sepeda. Terus akhirnya dia menuju ke suatu di tanah lapang. Jadi di desa itu ada lapangan, ya. Nah ternyata di situ sudah ngumpul cukup ramai warga di situ. Nah akhirnya dia menuju ke satu titik di situ, terus kemudian dia bertemu dengan sahabat-sahabatnya. Dan dia ngobrol sekilas sebentar ya, terus kemudian setelah ngobrol sekian lama, kemudian datang satu orang yang di situ ia sebagai orang yang dipercaya lah ya di kampungnya itu. Ini yang baru saja bergabung, selamat datang. Kita sedang cerita ini, ceritanya menarik sekali ya. Jadi kejadian Agustus. Terus kemudian pada akhirnya satu orang yang dianggap dia berperan di desa itu kemudian memberikan instruksi. Nah, si suami ini mulai deg-degan nih. Deg-degan luar biasa, hatinya nggak karu-karuan. Pada akhirnya dia bersama teman-temannya kemudian dia meraih sebuah tali yang cukup panjang, dan akhirnya mereka dengan kekuatan penuh mereka menarik tambang tersebut ya, dan ternyata mereka sedang lomba tarik tambang. Itulah cerita yang menarik, teman-teman ya. Itu cerita menarik ya kan, tarik tambang. Akhirnya dapat hadiah, menang. Alhamdulillah. Gimana teman-teman? Ceritanya menarik kan? Ya itu saya kan ini bukan dalam rangka prank ya. Ini pemanasan. Sebelum kita terapi, teman-teman harus happy dulu. Ya itu cerita, kan saya udah bilang cerita menarik. Nah, ini kan menarik ya kan? Menarik tali tambang. Kan saya sudah kasih kode kejadiannya sekitar Agustus. Ya, Agustus berarti kan ketika lomba Agustusan. Oke, ini pemanasan dulu biar teman-teman jangan terlalu tegang. Waalaikumsalam, ya. Oke, ini kalau sekarang serius ya. Kali ini serius. Ya.
ini jadi tarik tambang. Kalau sekarang serius teman-teman. Jadi kemarin, ini serius ya. Kemarin saya ketemu dengan seorang tetangga saya. Ya, biar kita tidak terlalu tegang, ya, biar tidak terlalu tegang, biar apa? Santai, karena yang kita hadapi ini juga makhluk yang lucu, ya. Jin ini lucu mereka itu. Seringkali coba kalau teman-teman pernah menangani, mungkin coba ya teman-teman kalau misalnya ada kejadian kesurupan di daerah teman-teman, coba teman-teman beranikan diri kalau misalkan di situ nggak ada orang yang atau ustadz yang mereka berkompeten menangani. Coba ya. Nanti kapan-kapan kita share bagaimana cara penanganan orang kesurupan. Gitu. Yang penting itu komunikasi. Ya, komunikasi. Jangan takut, apalagi kalau sampai mereka nyerang ya. Itu cukup bacakan ayat kursi saja mereka nggak akan bisa mendekati kita. Gitu. Nah, jadi yang kita hadapi ini adalah makhluk yang sedang lucu-lucunya, maka jangan takut. Bagi teman-teman yang takut, maka biasa ya. Saya awali dengan ya sedikit candaan yang mudah-mudahan membuat ya suasana kita cair lah. Ya. Oke, sekarang serius. Jadi kemarin saya ngobrol dengan tetangga saya. Beliau ini hadir nggak kira-kira di sini ya? Halo, Syekh Ferdinand. Saya manggilnya kepada beliau Syekh ya. Beliau seorang dosen ya, seorang dosen yang mengajar di sebuah kampus di Yogyakarta. Di Yogyakarta, oh sudah pernah ya menghadapi orang kesurupan Mbak Kunti, siap. Ada, ini baru anaknya kan, Kak Marsi Kacis, ini baru menghadapi kuntil anak, ya kan, belum nanti menghadapi kuntil bapak, ada kuntil mbah, kuntil mamak, ya kan, kuntil siapa lagi itu. Ini baru kuntil anak kalau kita hadapi itu, belum saudara-saudaranya. Ya, kan nama lengkapnya kan kuntil anak, ya kan? Kuntil anak, ada kuntil bapak, ada kuntil mbah gitu. Oke, kepotong terus pembahasannya. Jadi, saya ngobrol dengan dosen ini dan ini sebetulnya sudah rahasia umum ya. Saya sudah mengetahui. Tetapi ketika mendengar dari beliau, ya, saya lebih yakin bahwa kondisi saat ini itu memang kondisi yang sangat-sangat rusak, teman-teman. Ya, kondisi yang sangat-sangat rusak. Ini penting sekali dan bagian dari terapi kita. Sehingga kita perlu waspada. Karena ibaratkan ya, apa yang saya sampaikan, ini ibaratkan itu rambu-rambu lampu lalu lintas. Merah, kuning, hijau. Ya. Nah, ibaratkan ini kita sudah ada, atau lampu hazard lah ya, pada mobil gitu, waspada. Atau lampu peringatan di depan. Hati-hati. Atau rambu-rambu segitiga ada tanda seru. Hati-hati. Tikungan tajam, gitu ya. Ya Kak Marsi ya, memang lucu ya kalau menghadapi makhluk halus. Nah, ceritanya saya ngobrol sama beliau setelah asyar ya. Terus kemudian beliau cerita ngajar di sebuah kampus. Terus ya biasa ya, anak-anak zaman now, bukan hanya zaman now saja. Sejak zaman dulu memang kacau-kacau ya. Jadi kan sering ada acara keluar ya, keluar kota, mengadakan tour, mengadakan kunjungan, ya, atau program-program wisata. Nah, ya biasa-biasalah, ya. Mungkin bagi kita yang orang awam ya, melihat seperti itu mungkin biasa. Yaitu sepanjang perjalanan nyanyi-nyanyi ya, nyanyi-nyanyi, joget-joget, ya kan? Nah, kita bisa menilai apakah diri kita level keimanannya seberapa, level pemahaman agamanya seperti apa, itu ketika menghadapi sebuah kasus, teman-teman. Menghadapi fenomena kehidupan. Kita anggapnya, oh biasa kok itu, misalkan ya. Orang joget-joget, nyanyi-nyanyi, dugem-dugem, biasa kok. Kalau kita menganggapnya biasa, ya, maka kita perlu waspada terhadap diri kita. Jangan-jangan level keimanan kita, ya, ketakwaan kita benar-benar level yang paling tipis, paling kecil, gitu ya. Sinyalnya putus-putus. Iya, karena sedang hujan Kak user. Insya Allah kita mulai sebentar lagi ya. 5 menit lagi. Nah, ternyata banyak saudara-saudara kita yang menganggapnya, oh biasa kok. Ya, biasa seperti itu. Nah, ternyata banyak yang kejadian seperti itu ya. Jadi selama di bis, kemudian nyanyi-nyanyi. Kita jadi ingat waktu itu kejadian ya. Kecelakaan pelajar ya. Kecelakaan bis.
wisata, ya kan. Nah, khawatirnya kecelakaan itu terjadi ketika lalai dengan Allah tuh. Ketika sedang senang-senang, ya kan, sedang nyanyi-nyanyi, sedang dangdutan, sedang joget-joget, terjadi kecelakaan. Na'udzubillah, semua na'udzubillah. Kan sangat mengerikan sekali, teman-teman. Tidak cukup sampai di situ, ya. Ternyata sang dosen ini dia kan nginep di hotel, ya, nginep di hotel. Alhamdulillah beliau orang yang taat, ya. Beliau orang yang taat, banyak hafalannya, selalu sholat di masjid. Nah, beliau nginepnya dengan dosen lain. Nginep dengan dosen lain dari kampus lain, ya. Nginep dengan dosen lain dari kampus lain. Nah, ternyata dosen dari kampus lain ini ngeri sekali kata-katanya, teman-teman. Dosen loh. Seorang dosen yang seharusnya dia menjadi seorang panutan, contoh yang baik, memberikan teladan yang baik. Ini saya katakan oknum, ya. Saya katakan oknum dosen. Saya tidak sebutkan namanya, saya tidak sebutkan perguruan tingginya demi alasan privasi, ya. Nah, kata-katanya apa? Wah, itu istilahnya kalau Jawanya itu saru-saru lah, ya. Mesum, teman-teman. Penuh dengan kemesuman. Jadi cerita, ya, tetangga saya ini ya hanya sekedar mendengarkan saja, tidak mau terbawa gitu, ya. Mesum. Dan apa ceritanya? Cerita yang disampaikan, ya, ini bikin saya speechless, ya, nggak bisa ngomong apapun, teman-teman. Jadi kalau ini serius, ya, teman-teman boleh siapkan tisu gitu, karena lihat kondisi umat kita sudah sehancur ini loh. Jadi sang oknum dosen ini dia cerita bahwa dia sudah nggak main dengan istrinya. Ini mohon maaf bagi yang tuna asmara, ya, para kelompok geng tuna asmara, mohon bersabar, ini ujian begitu. Jadi ya kalau yang fisabilillah, alhamdulillah malah prihatin, ya kan. Jadi sudah nggak tertarik dengan istrinya. Pada akhirnya apa yang dilakukan? Ya, yang dilakukan adalah dosen ini dia main dengan mahasiswinya, ya, main dengan mahasiswinya. Maka saya benar-benar nggak bisa ngomong apapun, ya, asli nggak bisa ngomong apapun, mau komentar apa nggak bisa saya. Apa yang bisa saya keluarkan dari lisan saya gitu, melihat sebuah fenomena yang begitu rusak gitu, ya. Terus saya juga dapat informasi, ya, banyak informasi. Saya kan linknya cukup banyak. Itu kayaknya hampir di semua lembaga, teman-teman. Hampir di semua lembaga. Entah itu yang mereka bertugas mengamankan negeri ini, kemudian di penerbangan, ya, hubungan antara pilot dengan pramugari. Kisah nyata. Kak Nur saya pastikan ini kisah nyata karena saya dengar langsung dari orang yang amanah begitu, ya. Termasuk kisah pilot dengan pramugari. Teman-teman, banyak yang viral juga, ya, antara guru dan murid, antara kepala sekolah dengan murid-muridnya. Nah, ini emang tanda-tanda kerusakan, teman-teman. Yuk, yang punya anak, siapa yang punya anak yang entah itu balita atau mungkin sudah SD atau SMP, apalagi SMA, baik perempuan atau laki-laki, walaupun lebih berat, ya, menjaga anak perempuannya nih. Iya, banyak orang di sekitar kita itu menganggap biasa. Boncengan, teman-teman, boncengan laki-laki perempuan, ini dianggap biasa kan, yang bukan mahramnya. Maka hari ini, teman-teman, kita harus betul-betul menjaga dengan kuat, ya. Memberikan pendidikan yang berkali-kali lipat lebih kuat dengan metode pendidikan Islami. Seperti itu, teman-teman, ya. Jadi bukan hanya sekedar, mohon maaf, bukan hanya sekedar membesarkan, ya, ngasih makan, ngasih nutrisi, terus kemudian diajari matematika, fisika, kimia. Itu nomor sekian lah, teman-teman. Kecerdasan intelektual itu nomor sekian. Yang paling penting itu memang keimanan dan takwanya, teman-teman. Ini termasuk yang belum menikah, ya. Yang belum menikah ini wajib mulai mempersiapkan diri dari sekarang, dari detik ini, ya. Karena Allah sampai mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Ini peringatan bagi kita yang beriman kepada Allah dan dari akhir dan meyakini adanya hari pembalasan.
Ada sesi ruqyah insya Allah sebentar lagi, 2 menit lagi. Jadi jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ya. Karena memang jangan sampai kita ini ya membiarkan keluarga kita harus benar-benar kita perjuangkan. Nah, maka teman-teman yang masih punya anak balita ya, atau yang mungkin karena pendidikan setiap level anak ini berbeda, setiap umur berbeda ya. Nah, maka saya sarankan teman-teman untuk menyimak akun Child Dream. Insya Allah di situ Ustadz Amri, itu tim kami ya, tim kami, beliau memang ahli parenting, itu sering menyampaikan setiap jadwalnya, nanti saya share ya, pokoknya di luar jadwal saya. Beliau online di akun Child Dream, seperti itu. Ini hujannya deras lagi, teman-teman, kedengeran suaranya ya? Mudah-mudahan kedengeran, karena suara hujannya cukup keras. Maka teman-teman, usahakan kita yang minim ilmu ini, kita yang miskin ilmu ya, ayolah teman-teman, kita mulai paksakan diri ya. Paksakan diri untuk belajar. Trauma saat kecil ya, Kak Ailina, ini biasanya jadi luka batin loh. Luka batin, terus kemudian ada semacam ini ya, inner child yang terluka. Nanti insya Allah kita sembuhkan dengan terapi Al-Quran. Jadi banyak ya, banyak yang kemudian panduan-panduan ya, buku-buku yang perlu kita pelajari ya. Teman-teman bisa ini ya, pelajari kitab-kitab yang sudah terjemahan. Itu bahasanya ringan-ringan kok. Misalkan seperti ini ya. Prophetic Parenting ya. Sebentar, saya balik dulu. Jadi cara Nabi mendidik anak, terus kemudian nanti setiap umur levelnya itu berbeda. Kitab fikih mendidik anak, dan banyak di luar sana ya. Kitab-kitab seperti ini yang seharusnya kita paksakan diri untuk mau mempelajarinya. Demi siapa? Demi masa depan kita dan keluarga kita serta anak-anak kita. Begitu ya teman-teman. Karena memang kita hari ini zaman itu penuh fitnah luar biasa ya. Fitnahnya ngeri teman-teman. Jangan sampai kita membiarkan anak kita udah gede, udah ngerti gitu ya. Udah tahulah apa yang harus dilakukan. Nah, ini ketika orang tua sudah berprinsip seperti ini bahaya banget. Oke, mungkin ini sedikit yang bisa saya sampaikan. Intinya untuk lebih detailnya, untuk masalah pembahasan ini fokus kita sebenarnya bukan soal anak ya. Pas kebetulan saya ingat kemarin saya baru cerita-cerita dengan dosen yang ternyata dosennya itu kacau beliau. Belum Kak Karamel, selamat datang Kak Sunresun, waalaikumsalam. Kita akan segera mulai terapinya. Yuk siapkan teman-teman, siapkan air ya. Kak Tewi Indah, beli di mana? Coba nanti, ini kebetulan saya belum dapat linknya. Coba nanti saya sematkan di keranjang kuning kalau ada kitabnya ya. Oke teman-teman, silakan siapkan air. Siapkan air ya. Kalau yang ingin meruqyah rumah ada. Meruqyah tempat tinggal, tempat usaha. Yang ingin meruqyah anaknya silakan, atau suaminya atau orang tuanya yang sedang ada gangguan tertentu. Nah, silakan siapkan air lebih banyak. 2 ya, yang untuk diminum dan yang untuk mandi. Seperti itu. Serta untuk disiramkan ke tempat usaha. Kak Medi alias Tor, untuk masalah tanggungan hutang, insya Allah tetap bisa mengikuti terapinya. Tetapi saya sudah buat ini ya, saya sudah buat panduan VT ya, video di TikTok. Bagaimana cara melunasi hutang. Nanti kalau kita misalkan masih ada waktu ya, setelah ini kita bahas tentang ini ya, kalau misalnya masih ada waktu, tentang bagaimana melunasi tanggungan amanah. Seperti itu. Oke, sudah siap? Apapun masalah teman-teman, entah itu luka batin, inner child yang terluka, kemudian masalah sakit, masalah jodoh, sakit medis atau non-medis, kronis atau ringan, atau masalah rumah tangga, ya, teman-teman silakan bisa menyimak tayangan ini. Meruqyah godaan COD.
Kak Sumijah ini sepertinya kelebihan uang ya, alhamdulillah. Kelebihan rezeki. Mungkin di antara teman-teman saya doakan kelebihan rezeki lah. Kebanjiran duit. Bukan hanya kebanjiran duit, tapi kesunamian duit. Oh, maksudnya apa nih? Meruqyah gudang. Maksudnya saya kira godaan, bukan godaan belanja. Karena ada teman-teman, waktu itu ada yang komentar begini. Ada yang konsultasi ya. Konsultasi begini, coach, gimana caranya menahan diri dari godaan belanja? Wah, ada yang konsultasi begitu. Masya Allah, berarti ini orang memang kelebihan duit, ya kelebihan duit dan bingung mau dibuang kemana duitnya gitu. Nah, saya doakan teman-teman ya, teman-teman benar-benar mendapatkan tsunami rezeki, tsunami uang yang halal barokah, sehingga teman-teman bisa memanfaatkan rezekinya fisabilillah ya, di jalan Allah untuk membuat masjid, membuat yayasan yatim piatu, membangun pondok pesantren, menghajikan orang tua, umroh sekeluarga itu ya. Masya Allah. Ini lagi hujan teman-teman. Ini lagi hujan, Masya Allah ya. Mudah-mudahan setiap doa kita dikabulkan oleh Allah. Mari kita berdoa ya. Saya izin minum dulu, bismillah. Karena ini kondisinya hujan, kita mulai dengan doa ya. Hujan deras sekali, alhamdulillah. Kita awali dengan doa ya. Saya doa dulu, teman-teman nanti aminkan. Aminkannya nggak usah diketik, aminkannya pakai lisan saja ya. Oke, Bunda Meli, alhamdulillah mudah-mudahan bermanfaat madu ruqyahnya ya. Oke, kita berdoa. Jangan lupa airnya disiapkan dan dekatkan dengan handphone kita, keraskan suaranya, dan kalau memungkinkan pintu dan jendela agak dibuka ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yufi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajad. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana dhallamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina mujahidina fi Filistin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina mujahidina fi kulli makan wa fi kulli zaman. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. La haula wala quwwata illa billah. Ya Allah, ya Rabb, ya Tuhan kami, saat ini saat hujan turun, bismillah, Allahumma sayyiban nafi'an. Ya Allah, turunkanlah hujan yang memberikan manfaat, memberikan keberkahan, mengalirkan rizki ya Allah atas izinmu. Kami mohon ya Allah, saat hujan ini kami mohon kepadamu ya Allah. Kami mohon kuatkan iman dan takwa kami sekeluarga ya Allah. Kuatkan iman dan takwa kami sekeluarga ya Allah. Jadikan kami hamba-hamba yang solihah, yang peduli dengan keselamatan kami sekeluarga di akhirat nanti ya Allah. Izinkan kami menjadi penolong umat ya Allah. Izinkan kami jadi penolong agamamu ya Allah. Izinkan kami bagian dari agen-agen kebaikan yang mensyiarkan Islam ya Allah. Jadikan kami hamba-hamba yang taat kepadamu, menjalankan seluruh perintahmu, menjauhi laranganmu ya Allah. Jadikan kami orang-orang yang menjalankan seluruh kewajiban kami ya Allah,
dan mengajak keluarga kami, serta mengajak orang-orang di sekitar kami. Ya Allah, jika ada di antara kami yang saat ini sedang mengalami keluhan, ya Allah, baik medis ataupun non-medis, sembuhkan ya Allah dengan ayat-ayat-Mu. Ya Allah, bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang mengalami konflik keluarga, damaikan ya Allah, damaikan, berikan keharmonisan, lembutkan hati mereka ya Allah, jauhkan dari gangguan sihir, penyakit ain, jin dasim, dan berbagai macam gangguan lain. Mereka yang merusak rumah tangga orang, jauhkan ya Allah dari kehidupan kami. Ya Allah, mudahkan kami membangun keluarga sakinah mawadah warahmah yang dirindu jannah ya Allah. Mudahkan kami melangkah menuju surgamu. Ringankan hati kami, anggota badan kami untuk terus beribadah kepadamu ya Allah. Jadikan Al-Quran sebagai satu-satunya bacaan yang kami cintai ya Allah. Jadikan ya Allah kami mencintai Al-Quran. Mudahkan kami mengamalkannya, menghafalkannya, menyebarkannya ya Allah. Ya Allah, dengan izin-Mu kami mohon bagi kami yang sedang menginginkan hajat tertentu untuk kepentingan dunia akhirat kami, mudahkan ya Allah. Bagi kami yang memiliki anak berkebutuhan khusus, sembuhkan ya Allah. Ya Allah, jika ada di antara kami yang sedang memiliki masalah, tuntaskan ya Allah dengan cara-Mu, dengan keajaiban-Mu. Ya Allah, jika ada di antara kami yang sedang memiliki tanggungan, amanah hutang, ya Allah, lunasi dengan cara-Mu ya Allah, dengan keajaiban-Mu. Ya Allah, jika ada di antara kami yang belum memiliki jodoh dan siap untuk menikah, hadirkan ya Allah jodoh yang terbaik. Jika ada di antara kami yang belum memiliki keturunan, ya Allah, tunjukkan keajaiban-Mu ya Allah. Berilah anugerah keturunan yang terbaik, yang solih, solihah, menjadi pecinta Al-Quran, menjadi penolong umat, penolong Islam. Ya Allah, panggil kami ke Baitullah, panggil kami ke Baitullah ya Allah, panggil kami ke Baitullah untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah ya Allah. Ya Allah, cintai kami, sayangi kami ya Allah. Bagi kami saat ini, di antara saudara-saudara kami yang memiliki luka batin ya Allah, sembuhkan ya Allah dengan cahaya-Mu, hujamkan dengan cahaya-Mu ya Allah. Sembuhkan kami, bahagiakan kami ya Allah. Kami yang memiliki luka di batin kami, yang memiliki benci di dada kami, memiliki dendam ya Allah, mudahkan kami menghilangkan seluruh penyakit tersebut ya Allah. Ya Allah, izinkan kami, berilah kekuatan kepada kami untuk memaafkan orang-orang yang telah zalim kepada kami, orang-orang yang telah menyakiti hati kami ya Allah, orang-orang yang telah menghancurkan kami ya Allah. Izinkan kami memaafkan mereka ya Allah. Berikanlah mereka, orang-orang yang zalim kepada kami, keluarga kami, rezeki yang berlimpah. Sehatkan mereka ya Allah, sembuhkan penyakit mereka ya Allah. Berilah cahaya hidayah-Mu ya Allah bagi mereka ya Allah. Lancarkan rezekinya, harmoniskan keluarganya, tempatkan di sisi-Mu terbaik ya Allah. Mudahkan mereka meraih husnul khotimah, masuk surga-Mu tanpa hisab ya Allah. Ya Allah, kabulkan doa permohonan kami ya Mujib. Jika ada di antara saudara-saudara kami yang saat ini berdoa kepadamu, ya Allah, kabulkan ya Allah. Kasihani kami, tolong kami ya Allah, ringankan beban ini ya Allah. Ringankan beban hidup ini ya Allah. Kuatkan pundak kami, kuatkan hati kami ya Allah, agar selalu siap menerima takdir-Mu, selalu siap menerima ujian-Mu ya Allah. Ya Allah, jangan hanya doa Nabi Rasul, alim ulama saja yang Engkau kabulkan ya Allah. Kami berdoa, kami orang-orang biasa butuh Engkau kabulkan doa-doa kami ya Allah. Ya Allah, dengarkan doa kami, kabulkan ya Allah. Ya Mujib, ya Mujib, ya Mujib. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mari teman-teman kita langsung baca Al-Fatihah ya. Karena tadi sudah kita wakili untuk semua doa teman-teman. Kita baca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tiupkan ke telapak tangan, bismillah. Kemudian tiupkan ke air, bismillah. Kemudian tiupkan ke badan kita, bismillah. Kemudian al-falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Tiupkan ke telapak tangan, bismillah. Tiupkan ke air, baik yang di gelas maupun yang di ember ya. Bismillah. Terus kemudian tiupkan ke badan kita. Bismillah. Kemudian kita baca An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Tiupkan ke tangan, tiupkan ke air, bismillah. Tiupkan yang di ember juga. Teman-teman yang baru saja bergabung langsung siapkan air ya, yang cukup banyak. Kemudian kita baca Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tiupkan, bismillah. Tiupkan ke air, bismillah. Dan tiupkan ke badan. Kita baca ayat kursi, bagi yang belum hafal, cukup dengarkan saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khuduhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'iznihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Tiupkan telapak tangan, bismillah. Tiupkan ke air, bismillah. Silakan teman-teman usapkan ya ke seluruh badan. Diusapkan, boleh pakai air, boleh enggak ya. Kalau pakai air lebih bagus, silakan dituangkan. Terus kemudian diusapkan ke seluruh badan. Tidak harus semuanya basah ya. Mukanya saja basah enggak apa, silakan. Kemudian ke ubun-ubun, ke pundak, tangan, sini ya. Ke dada diusap. Terus ke pinggang belakang, punggung, jangan lupa. Kaki, betis, ke bawah, ke telapak kaki. Setelah itu, yang merasakan reaksi, yang ingin muntah, silakan dimuntahkan. Yang belum ada reaksi, silakan diletakkan di sini, dada dan perut. Kita baca 2 ayat terakhir Al-Baqarah 285, 286 ya. Yang belum hafal, cukup dengarkan saja insyaallah ya. Insyaallah nanti efeknya sama. Yang ngantuk silakan usap mukanya, wajahnya dengan air. Yuk silakan teman-teman usap di sini. Diusap, kita baca Al-Baqarah 285, 286. Yang belum hafal, sekali lagi cukup dengarkan saja. Tapi tetap mengusap ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun.
كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Tiupkan ke badan kita, bismillah. Tiupkan ke air, bismillah. Tarik ke atas teman-teman sampai di dada. Berhenti dulu. Yusap, kita baca surat Al-Zalzalah. Yang belum hafal, ya cukup dengarkan saja. Bismillahirrahmanirrahim. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Tiupkan ke dada kita, bismillah. Tiupkan ke air, bismillah. Kemudian kita baca surat Al-Insyirah ya teman-teman. Alam nasyrah. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasyrah laka sadrak. ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Tiupkan, bismillah. Tiupkan ke air, bismillah. Yuk tarik teman-teman. Silakan tarik atas, kemudian ucapkan bismillah, Allahu Akbar, ukhruj ya aduwallah. Ukhruj ya aduwallah. Silakan batuk-batukan. Ya, batuk-batukan, oke. Silakan teman-teman. Rasakan, diminum dulu ya teman-teman. Airnya diminum. Yang sedang tidak puasa, silakan minum airnya. Kak Misbahul, silakan bisa DM ya, atau nanti bisa join ke dalam grupnya. Kita juga menyediakan grup yang seolah untuk sebagai sarana terapi juga. Ya, silakan teman-teman diminumnya tipis-tipis ya, seperti minum air panas. Bismillah. Seperti ini teman-teman. Ya, harus bunyi memang. Itu caranya, strateginya. Sekali minum saja. Yang terakhir baca Al-Insyirah. Oke, yang airnya berubah rasa, kemungkinan memang ada gangguan sihir ya. Kita akan coba hancurkan. Ya, yang sedang puasa silakan bisa diminum nanti ketika buka ya. Diminum pertama kali ya, yang diminum pertama kali adalah air ruqyahnya. Ya, yang mual, yang muntah-muntah berarti kemungkinan memang ada gangguan gaib di dalam badan. Silakan pegang bagian yang sakit. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. Yang minumnya terasa manis jangan sambil ngaca ya. Jangan sambil ngaca. Yang sakit apapun dengarkan ya, untuk bisa mendeteksi, mendiagnosa kita butuh interview. Nanti akan saya tanya dengan beberapa pertanyaan. Nanti setelah ini kita bahas. Pokoknya fokus dengarkan saja ya. Wahai jin terlaknat, wahai jin terkutuk, jika kalian ada di badan saudara kami, silakan keluar.
silakan keluar dari tubuh saudara kami. Teman-teman silakan pegang bagian yang sakit. Kalau nggak ada yang dirasa sakit, cukup pegang sini ya, dada dan perut, diusap pelan-pelan gini aja. Termasuk yang pegel semua badannya, silakan teman-teman di sini tetap ya yang dipegang seperti ini. Ya, yang terasa pahit itu kemungkinan ada sihir, ya, ada gangguan sihir. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Silakan teman-teman pegang bagian yang sakit ya, yang terasa reaksi yang merinding, misal tangannya tiba-tiba jadi pegel, jangan dibiarkan, langsung dipegang, tepuk-tepuk ini. Bismillah, Allahu Akbar, tiupkan, gerakan cabut, buang gitu ya. Terus kaki juga sama, misalnya ini kaki ya, Bismillah, tepuk-tepuk, tiupkan, kemudian seperti gerakan mencabut, buang. Ya, yang terlambat silakan saya hukum supaya baca Al-Baqarah ya, full dari awal sampai akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, yang sakit kepalanya tambah, itu berarti kemungkinan sakit kepalanya ini memang ghaib. Ya, silakan teman-teman. Ini ya, pegang kepalanya seperti ini, pegang. Ya, upun-upunnya pegang sambil sini, tengkuknya dipijit. Silakan tengkuknya dipijit. Nah, sekarang hukumannya naik kelas Kak Heru. Tadinya kan suruh nyanyi balonku ada 5. Sekarang hukumannya kita naikkan levelnya, baca Al-Quran, khususnya Al-Baqarah begitu. Bagi teman-teman ya fokus, jangan merem ya, jangan merem.
Yuk, buka matanya lebar-lebar gini. Buka. Wahai jin terlaknat, kalian yang ada di badan saudaraku. Kami memang tidak bisa melihatmu, tetapi yakinlah, demi Allah, Allah melihat kalian, kezoliman kalian yang kalian lakukan kepada saudara-saudara kami. Demi Allah akan kami tuntut kalian di akhirat. Akan kami tuntut kalian, para jin-jin laknatullah, jin korin, jin dasim, jin nasab, jin khodam, kalian keluar. Ya Allah, jika ada sihir di badan saudara kami, kembalikan kepada orang-orang yang mengirimkannya. Kembalikan kepada tukang sihir yang mengirimkannya. Kalian yang ada di aliran darah saudara kami, keluar kalian. Ukhruj ya adwallah. Ukhruj ya adwallah. Ukhruj ya adwallah. Keluarkanlah. Keluar. Keluar kalian wahai musuh-musuh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Al'anuka billa'natillah. Al'anuka billa'natillah. Ditahan Kak Rizky. Yuk, dipegang tengkuknya seperti ini. Pegang tengkuknya. Kalian wahai jin terlaknat yang bersembunyi di kepala saudara kami, yang bersembunyi di jantung saudara kami, yang bersembunyi di aliran darah saudara kami. Kalian akan hancur dengan ayat-ayat Allah. Takutlah dengan ayat-ayat Allah yang akan menghancurkan kalian, menghancur leburkan kalian, membakar kalian. Takutlah kepada ayat-ayat Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. Oh ya, orang tua dari Kak Rizky silakan siapkan air. Airnya dioles ke wajahnya ya. Nggak usah panik, nanti insya Allah sadar sendiri. Itu hanya pingsan sementara aja. Ya. Alif lam mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. Keluar kalian wahai jin terlaknat. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه
Innallaha la yukhliful mi'ad. Ini orang tua Kak Rizky kemungkinan memang ada gangguan gaib ya. Ya, nanti insya Allah sadar sendiri. Diusapkan aja ya. Ini untuk orang tua Kak Rizky, diusapkan saja airnya di sini ya, ubun-ubun. Terus kemudian ditengkuk, sambil dipijit-pijit. Insya Allah nanti bangun sendiri kok. Ya. Gangguan gaib itu sebenarnya lemah. Teman-teman yang ini sebetulnya kita menggunakan ruqyah ini ya, yang soft ya teman-teman. Yang soft. Jadi ini belum dosis yang tinggi teman-teman. Jadi memang seharusnya reaksinya itu nggak terlalu keras ya. Seharusnya reaksinya nggak terlalu keras. Tapi kalau sampai ada yang sampai pingsan, muntah darah, itu berarti memang gangguannya memang sudah cukup lama ya, cukup kronis gangguan gaibnya. Dan saya sarankan teman-teman untuk ruqyah secara langsung. Ya, insya Allah tanggal 22 Desember saya adakan ruqyah massal ya di Jogja 22 Desember ya. Untuk daerah Surabaya, Jakarta, Bandung insya Allah Januari. Insya Allah Januari ya. Kalau nggak ada reaksinya ikuti terus saja. Ada dua kemungkinan, memang gangguannya minim ya, atau butuh ruqyah rutin ya. Butuh ruqyah rutin seperti itu. Saya lanjutkan sebentar ya, sekitar 5 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Ukhruj ya Allah. Yakinlah Allah sedang menatap kalian, sedang menyaksikan kezaliman yang kalian buat. Takutlah dengan ayat-ayat Allah yang akan menghancurkan kalian. Wahai jin terlaknat, jika kalian ingin selamat dunia akhirat, ayo peluklah Islam. Jangan jadi jin munafik, jangan jadi jin kafir yang ingkar kepada ayat Allah. Ayo ucapkan kalimat syahadat kalian yang ada di dalam tubuh saudara kami. Ucapkan kalimat syahadat dan keluarlah. Keluarlah, insyaallah Allah akan melindungi kalian. Allah akan menyelamatkan kalian dari siksa neraka. Dan Allah akan menyelamatkan kalian dari dukun-dukun jahat, dari jin-jin jahat. Ayo silakan ucapkan kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Teman-teman yang mual, nggak bisa muntah, yang pusing luar biasa, ini biasanya punya masalah hati nih. Punya konflik keluarga, sedang benci sama orang, sedang dendam sama orang, merasa tersakiti, terzolimi. Mungkin entah itu suaminya yang zolim, atau mungkin dizolimi sahabatnya. Ya teman-teman, ya tepuk-tepuk ya. Jantung, pegang jantung nih. Dengan 2 jari saja. Jantung pegang dengan 2 jari. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan ke orang pintar, ya. Jangan ke orang pintar. Ini hati-hati, jangan ke dukun. Ini gangguannya nanti akan semakin parah, ya. Teman-teman pegang jantungnya dengan 2 tangan. Yuk. Posisi duduk santai, rileks. Tarik nafas pendek 4 hitungan. Hembuskan 7 hitungan lewat hidung. Ucapan istighfar. Astagfirullah. Ya istighfar 3 kali. Astagfirullah. Ini diusap pelan ya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Yuk teman-teman, silakan ucapkan kalimat berikut. Alhamdulillah ya Allah atas anugerah yang Engkau berikan ya Allah. Ya, insya Allah nanti sadar. Insya Allah nanti sadar sendiri. Tenang aja. Ya. Jangan khawatir, jangan panik. Ya itu nggak apa-apa kok. Ya teman-teman. Ya, ikuti kalimat saya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya Allah atas anugerah yang luar biasa ini. Aku ikhlas, aku ridho dengan anugerahmu ya Allah. Tetapi aku lebih memilih bahagia ya Allah. Aku lebih memilih bahagia. Aku bahagia, aku sabar. Aku bahagia, aku sabar. Aku haramkan badanku sebagai tempat tinggal jin. Aku haramkan badanku sebagai tempat tinggal jin. Aku tidak mengizinkan siapapun dari makhluk Allah untuk mengendalikan hati dan perasaanku. Hanya kuizinkan diriku sendiri atas izin Allah mengendalikan hati dan perasaanku. Silakan teman-teman
ketuk-ketuk, bismillah. Aku sayang diriku sendiri. Aku maafkan diriku sendiri. Aku maafkan orang-orang yang telah menyakitiku. Yuk teman-teman, maafkan. Ya, bisa diucapkan terus di lisan, bisa diucapkan terus dalam hati. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, nanti sadar sendiri, Kak. Ini untuk orang tuanya Kak Rizky, ya jangan khawatir. Pokoknya keraskan saja volume handphonenya, ya keraskan saja volume handphonenya, nanti sadar sendiri. Ya teman-teman, tepuk-tepuk, maafkan orang lain. Kemudian kalau masih mual belum bisa muntah, berarti kemungkinan teman-teman belum ikhlas tuh. Teman-teman masih nyimpan dendam. Ucapkan, saya bahagia, saya sabar. Bismillah. Tarik ke atas. Ukhruj ya Abdullah. Oh ya, ini untuk orang tua Kak Rizky, coba pegang ubun-ubunnya. Dipegang ubun-ubunnya. Ya, saya pandu ya. Wahai jin, ini kita perlu interview lebih lanjut, Kak. Ya. Untuk orang tuanya Kak Rizky, kita perlu tahu kronologinya. Ini gangguan jin jenis apa begitu loh. Karena ada macam-macam gangguan jin, ada sihir juga, bisa jadi sihir kiriman, bisa jadi sihir dari seseorang atau jin yang lewat begitu ya. Karena banyak sekali kemungkinan-kemungkinan. Yuk sementara pegang bagian ubun-ubunnya. Teman-teman, sekitar 3 menitan ya, 3 sampai 5 menitan. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alqi ma fi yaminika talqaf ma sana'u innama sana'u kaidu sahir wa la yuflihu as-sahiru haitsu ata fa ulqiya as-saharatu sujjada qalu amanna bi rabbi haruna wa musa. Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy yughshil laylan nahara yatlubuhu hasithan wasyamsa wal qamar wan nujuma musakhkharatin bi amri ala lahul khalqu wal amr tabarakallahu rabbul alamin ud'u rabbakum tadarruan wa khufya innahu la yuhibbul mu'tadin wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khawfan wa tama'a inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Ya, yang muntah dimuntahkan aja, itu bagian dari reaksi ya. Mudah-mudahan gangguannya keluar. Wahai jin yang ada di badan saudari kami Kak Rizky, silakan kalian keluar. Bismillahirrahmanirrahim. Ukhruj ya Abdullah. Ukhruj ya Abdullah. Bismillahirrahmanirrahim. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم
Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Bismillahirrahmanirrahim. Ditonyo-tonyo ini bahasa apa Kak Ida? Di ini ya, kayak dipukul-pukul gitu ya. Oke, dibentak aja teman-teman, dibentak ya. Yuk, yang merasa aneh dirinya, badannya, rumahnya aneh, silakan bentak sambil ketuk-ketuk. Ini orang tua Kak Rizky, silakan di bagian sini ya, dada atas ditepuk-tepuk, ucapkan ukhruj iyadullah. Yuk, anaknya ditepuk-tepuk, ucapkan ukhruj iyadullah. Keluar wahai musuh Allah, begitu, dibentak. Ya. Wahai jin laknat, aku akan tuntut kalian jika kalian tidak mau keluar dari badanku. Seperti itu. Wahai jin terlaknat, silakan kalian keluar dari badanku. Batuk-batukan. Oke, silakan. Ini yang hilang kesadaran, silakan saudaranya ya, yang menonton tayangan ini atau orang tuanya, silakan airnya diusapkan ke kepala. Diusapkan kepala, kemudian dipijit-pijit ya. Terus kemudian ke kaki tuh, telapak kaki. Bisa Kak Sandy, bisa disemprot ke rumah. Untuk yang punya gangguan di mana tuh? Toko ya. Toko yang sering kelihatan tutup, yang nggak ada pengunjungnya, silakan disiramkan di halaman. Ya, disiramkan di halaman. Untuk warung disiramkan di halaman sama genteng ya. Kalau nyampe sebisa mungkin gentengnya disiram. Seperti itu. Ya teman-teman, perhatikan reaksinya di daerah mana? Pegang ya. Kita tutup dengan suara azan. Kalau yang seluruh tubuh rasanya nggak karu-karuan, silakan pegang tengkuk seperti ini. Kalau online shop berarti toko online-nya disiram. Toko online-nya disiram air. Masa disiram air toko online-nya? Gimana caranya ya? Kalau online shop itu perbanyak istighfar. Ya, perbanyak istighfar. Berarti yang terkena itu biasanya orangnya. Gitu ya. Oke. HP-nya disiram. Allahu Akbar. Nanti ya, online shop-nya jualannya apa? Banyakin istighfar aja. Dijebol, dihancurkan, penghalang rezekinya itu dengan istighfar. Seperti itu. Oke teman-teman, pegang sini. Tengkuknya pegang, dadanya pegang. Dada pakai tangan kanan di sini, tengkuk kita dengan tangan kiri. Yuk. Belum, tunggu dulu. 1 menit ya. Kita tutup dengan azan. Bismillahirrahmanirrahim. Min kulli syai'in yu'dzik wa min syarri kulli nafsin aw 'anin hasid. Allahu yashfik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi
min syarri ma ajidu au hadir. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu au hadir. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk dipijit-pijit tengkuknya, dadanya tepuk-tepuk. Sambil selamat mendengarkan azan, ucapkan terus ukhruj ya aduwallah. Aduwallah. Ukhruj. Ini pendek sekali ya. Dicatat nggak apa-apa. Ukhruj ya aduwallah. Seperti itu. Sebentar, mikrofonnya habis baterai. Masih dipegang teman-teman, jangan dilepas dulu ya. Boleh untuk ngepel toko boleh. Ya. Oke, masih ditekan-tekan di sini. Ya, betul. Terima kasih Kak Rahma. Ukhruj ya aduwallah. Pakai ain ya. Aduwallah. Sini ditekan-tekan tengkuknya dipijat ya. Terus kemudian di sini tepuk-tepuk dadanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Silakan teman-teman yang tidak berpuasa diminum. Bismillah 3 kali tegukan ya. Bismillah akhirnya dengan hamdalah. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 3 kali ya. 2, 3. Seperti itu. Jam berapa mulainya? Oh ya, perhatikan teman-teman, ini ada yang baru gabung ya. Sebetulnya ini bukan jadwal kita. Sebetulnya ini bukan jadwal terapi kita ya. Jadwal kita itu Sabtu, Ahad, Selasa, Kamis. Sabtu, Ahad, Selasa, Kamis. Pagi jam 6, malam jam 20 WIB harusnya. Nah, ini karena nanti malam ada agenda ya. Jadi malamnya diganti hari ini sore. Tapi insya Allah Kamis besok itu sudah normal ya. Kamis besok, teman-teman yang terlambat, besok Kamis, ini besok kan Rabu ya, berarti lusa. Lusa hari Kamis, ini kita mulai jam 6 pagi, 6 WIB, kemudian malamnya jam 20 WIB. Nah, mulai besok teman-teman, hari Rabu ya. Hari Rabu besok ini paginya ada kajian di Terapi Langit, tetapi hostnya yang lain. Ada ruqyahnya juga. Ya, ada pemateri namanya beliau Ustadz Amri. Beliau tim praktisi Terapi Langit juga. Insya Allah ilmunya lebih dalam dan memang beliau, ya saya berguru sama beliau ya. Beliau guru saya. Beliau insya Allah lebih berkompeten seperti itu ya. Terus kemudian sorenya jam 3 untuk besok ini memang ada live tetapi admin kami. Ya. Sekian purnama bisa ikut. Wah, izin lama ini Kak Ana Razaf. Kak Ana Razaf harus dihukum ini. Push up plus baca surat Al-Baqarah, surat Yasin, Al-Kahfi, ya, surat Al-Waqi'ah. Silakan dibaca ya sebagai hukuman. Oke, besok sore jam 3 sampai jam 6 itu ada live, tetapi ya yang nyampaikan itu admin kami, hanya fokus membahas produk ya. Produk-produk barangkali ada di antara teman, karena kita sebenarnya punya 30 produk teman-teman yang nggak pernah saya tawarkan semua. Barangkali teman-teman ada keluhan dari ujung rambut sampai ujung kaki ya. Itu insya Allah kita punya ininya, solusinya seperti itu. Nah, bagi teman-teman yang ini ya, yang nggak sempat ikut terapi live ataupun masuk ke dalam grup ya. Oh, bisa dong Kak Rahma, saya memang sukanya yang lucu-lucu gitu. Umur segini memang lagi lucu-lucunya gitu ya. Teman-teman bisa memiliki buku ini.
kalau yang nggak sempat ikut live-nya dan nggak sempat ikut grup gitu ya. Tanggung. Oh siap. Ini ada yang minta dihukum baca Quran 30 juz bagi yang terlambat mengikuti dan jarang ikut. Oke. Sudah pesan, terima kasih banyak teman-teman. Saya izin menyempatkan. Ya, saya izin menyempatkan bagi yang berminat ini ya, khususnya bagi teman-teman punya masalah. Kalau yang nggak punya masalah sih, ya buat apa gitu ya. Tapi saya yakin yang masuk forum ini punya masalah semua ya. Ada yang punya masalah rumah tangga, ada yang punya hutang, ya kan? Ada yang dagangannya mungkin sepi, seperti itu. Ada yang merasa sendiri, sebatang kara di dunia ini, tanpa ada yang memperhatikan. Sakit rasanya. Teman-teman jangan sedih ya. Insya Allah kita siap membersamai. Ini nggak wajib teman-teman ya. Ini bagi yang membutuhkan saja, insya Allah. Jadi teman-teman akan bisa menemukan kedamaian. Saya yakin teman-teman banyak yang kesulitan menemukan kebahagiaan dan kedamaian. Iya kan? Sudah dicari di mana-mana kok nggak ketemu kedamaian itu. Sudah dicari di kolong kasur nggak ketemu, di lemari nggak ada, di jemuran nggak ada. Ternyata kedamaian itu sebetulnya ada di dalam hati. Loh kok malah sedih Kak Kartiko? Saya sedang menghibur teman-teman loh. Saya menghibur teman-teman ya, biar teman-teman happy. Karena kita punya happiness terapi. Oke, saya sematkan bagi teman-teman yang menghendaki bukunya. 167 dapat 4. Dapat 4 apa saja? Sebentar, nanti saya jelaskan. Tambah produk. Setiap orang hidup punya masalah. Betul sekali Kak Aniatik. Wah, Kak Aniatik ini bijaksana juga. Bijaksana atau bijak sini? Sebentar, ini goyang-goyang, mohon maaf handphonenya ya. Ini bukan sedang gempa ya teman-teman. Karena memang ganjelnya goyang ini. Maklumlah, sederhana. Oke, saya sematkan. Terus kemudian bagi yang membutuhkan ramuan untuk GERD, itu ada madu terapi langit ya, yang bisa teman-teman pilih. Sudah Kak Sandy, sudah dibacakan semuanya. Seperti itu. Oh ya, terima kasih kalau teman-teman merasa damai dengan tayangan ini di 103,5 FM Radio Terapi Langit. Insya Allah kita ketemu lagi hari Kamis ya. Hari Kamis jam 6. Yuk dicatat jadwalnya dong teman-teman. Saya rindu loh kalau teman-teman nggak datang. Saya hafal nih semuanya nih. Saya tandain teman-teman yang nggak datang ya. Awas kalau nggak datang. Sekali live, teman-teman laporan, Coach maaf terlambat. Wah, saya hukum nanti suruh baca Al-Baqarah, Al-Waqi'ah, Yasin, Al-Kafi. Hukumannya malah menambah pahala loh. Asik kan? Dihukum di sini asik loh teman-teman. Nggak kayak kita sekolah dulu ya. Kayak kita sekolah dulu terlambat gimana? Lempar penggaris. Tepak gitu kan. Lempar penghapus. Jebret. Zaman dulu kita dimarahin guru. Gimana? Kamu nggak belajar. Wah, lempar. Kamu ngantukan. Kamu bolos ya. Lempar penghapus. Cedak. Benjol ya kan? Benjol. Kita laporan ke orang tua. Pak, Bu, aku dimarahin Pak Guru, Bu Guru. Kamu malah ditambah. Ya kan? Malah ditambah, kamu buandel, jebret. Kalau sekarang gimana? Kalau sekarang anak-anak digampar gurunya, diperingatkan gurunya, laporan ke orang tuanya, malah dilaporin polisi. Allah Akbar, malah gurunya dilaporin polisi, begitu ya. Maka ya para guru, ayo kita buat komunitas guru menuntut. Oke. Gurunya kayaknya perlu belajar. Ini ada yang profesi guru di sini. Yuk belajar ruqyah yuk. Yang sebagai profesi guru ya, ngajar ngaji, ngajar TPA, yuk belajar ruqyah seperti itu. Biar murid-muridnya diruqyah semuanya. Karena memang parah betul teman-teman ya. Nah, ada nih teman-teman ya, sahabat kita, saudara kita yang ngajar ini Masya Allah profesi mulia. Mengajarkan ilmu dan kekal loh. Pahalanya mengalir terus. Gitu ya. Saya baru hadir sekarang. Setiap live saya nggak pernah ketemu. Iya kah Kak Niatik? Maksudnya nggak menemukan live ini. Oke. Ya mudah-mudahan nanti. Oh jangan-jangan belum follow tuh. Teman-teman yang nggak bisa menemukan live ini, jangan-jangan belum follow. Di follow dulu. Oh ya teman-teman, ya ada yang belum masuk ke dalam grup. Yang belum masuk ke dalam grup, masuk ke dalam grup ya. Tapi ini saya kebetulan lagi nggak pegang handphone. Mau saya tunjukkan. Coba, saya ingin tahu siapa di sini yang belum masuk ke dalam grup. Nanti saya tunjukkan.
Ruqyah mandiri bagus, Kak Irma, silakan. Ya, memang sebaiknya memang teman-teman ruqyah mandiri. Jadi di sini saya hanya sebagai sebuah fasilitator, fasilitator bagi teman-teman yang nggak yakin melakukan ruqyah mandiri. Ya, saya jangan dianggap sakti gitu ya, jangan teman-teman jangan ketergantungan gitu loh. Saya jangan dianggap kayak narkoba teman-teman, nggak sopan banget ya. Saya dianggap narkoba, bikin ketergantungan. Karena banyak yang ngakuin, iya kalau ruqyah sendiri nggak manjur. Ruqyah sendiri nggak yakin. Wah ini kecanduan berarti ini. Ya walaupun mungkin baik-baik saja ya kalau misalkan minta di ruqyah. Dan mungkin teman-teman lebih semangat ya kalau ruqyahnya berjamaah. Aduh gimana caranya menunjukkan? Saya tidak pegang handphone. Gini aja. Yang akun saya kan live di 2 akun ya. Saya live di 2 akun. Mohon maaf, akun yang Coach Mufti ini saya matikan. Silakan teman-teman pindah. Yang sedang nonton di akun Coach Mufti, yuk pindah kelas yuk. Pindah kelas, silakan naik kelas, pindah ke akun Terapi Langit. Ini saya matikan dulu. Biar saya bisa menunjukkan bagaimana cara masuk ke dalam grupnya. Oke ya. Siap yang sedang maghrib? Silakan yang mau maghrib, silakan maghrib dulu. Saya izin off dulu, saya offkan yang akun Coach Mufti ya. Iya, akun saya cuma 2 kok. Banyak ding, 4. Terapi Langit, Coach Mufti, Child Dream, dan satu lagi ada lagi deh. Nanti teman-teman suatu saat menemukan akun saya yang lain. Jangan heran kalau saya ada aktivitas di akun lain ya. Tolong nanti ingetin. Kok ketemu di sini? Ini apa lagi gitu ya. Atau bisa jadi kembaran saya. Saya punya kembaran. Ya, tapi belum main TikTok seperti itu. Oke, saya izin pamit untuk yang di akun Coach Mufti ya. Saya pamit dulu. Silakan pindah ke akun Terapi Langit. Untuk akun Terapi Langit saya masih online. Ya, mukanya sama persis. Kakak saya, lebih tepatnya kakak saya, tetapi wajahnya persis. Banyak yang mengira kembar, padahal beda jauh, seperti itu. Oke teman-teman, perhatikan cara masuk ke dalam grup. Fungsi grup untuk apa? Fungsi grup ini untuk terapi tambahan teman-teman ya. Perhatikan, perutnya jadi panas. Ya, Kak Suparni dioles-oles perutnya dengan tangan seperti ini. Ucapkan bismillah, bacakan Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, tiupkan. Gitu ya. Nah, yang ketinggalan live-nya. Yuk, kita hukum. Baca surat Al-Baqarah, Yasin, Al-Waqi'ah, Al-Mulk. Ya, teman-teman perhatikan di sini cara masuk ke dalam grupnya. Tekan di sini. Ya, terus kemudian muncul begini teman-teman ya. Terus kemudian, nah, ini ditekan. Teman-teman, intinya ke bio profile dulu ya. Nah, bio profile teman-teman yang ingin konsultasi, silakan kirim pesan di sini. Yang belum masuk ke kelasnya silakan, ini ada kelasnya. Tuh, tulisannya Terapi Langit tuh. Ditekan saja. Insyaallah. Salah pencet sebentar. Nah, sampai menuju seperti ini. Teman-teman terima kasih banyak yang sudah CO ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti DM, kalau sudah sampai silakan DM, nanti akan masuk ke kelas eksklusifnya untuk kita praktekkan bareng, ya. Nah, teman-teman untuk masuk ke kelasnya silakan di sini nih ya. Ini masuk ke yang paling atas nih. Paling atas. Ini silakan dipencet. Maka teman-teman akan masuk ke dalam grup. Seperti itu. Oke, izin pamit. Kita ketemu lagi kapan? Hari Kamis. Kamis jam 6. Tapi yang ingin nyimak live dari tim kami besok ada ya. Insya Allah sekitar jam 8 kalau nggak salah. Jam 8. Ilmunya juga bagus ya teman-teman. Lebih bagus beliau malah daripada saya. Cuma sayangnya satu. Mungkin ini ya. Beliau serius. Gitu ya. Jadi jangan sekali-kali membercandai beliau. Karena beliau serius. Terus kemudian, oh iya Ibu Kos Galak mana ya? Ada yang ingat Ibu Kos Galak? Besok iya, tapi hostnya berbeda Kak Atmia. Hostnya adalah Ustadz Amri. Kak Isda, coba tebak umur berapa saya? Coba ditebak. Ada kelas eksklusif khusus untuk yang punya bukunya. Saya umurnya 60 tahun. Hampir ya. Saya kelahiran 85 teman-teman. Saya kelahiran 85 sudah manula ya. Ini sudah kakek-kakek. Tiga-tiga dari mana? Terima kasih Kak Artiko, menghibur sekali yang
Kak Kartiko ini ya. Alhamdulillah, terima kasih. Nggak percaya gimana? Saya kelahiran 85. Oke, hari Kak Isda. Ya, yang penting jiwanya muda, yang penting jiwanya semangat gitu ya. Besok masih imut, alhamdulillah. Imut-imut dan amit-amit. Oke, yang belum masuk ke dalam grup, masuk ya. Wah, Mas Heru, wah awet muda ini, muda sekali ya. Ya, terima kasih Kak Nur Cahya. Oh, sumuran adik, siap. Alhamdulillah. Iya, yang penting jiwanya Gen Z. Oke, kita akhiri. Terima kasih teman-teman yang masih setia menyimak. Saya mengucapkan terima kasih banyak teman-teman masih percaya dengan channel ini, masih bersedia ngumpul di sini. Mudah-mudahan kita bukan hanya sekedar ngumpul di sini ya, tapi juga Allah kumpulkan kita suatu saat jumpa darat dan kelak ya di akhirat kita bisa kumpul di surganya Allah. Seperti itu. Oke, selamat menjalankan aktivitas. Dirinya juga sebentar lagi maghrib ya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu hari Kamis pagi. Amin ya rabbal alamin. Sehat semua teman-teman. Sukses dunia akhirat. Bisa ke Baitullah. Amin amin ya rabbal